Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, di Gagasan UKI beberapa episode lalu, saya membahas soal rumah ketua KPK yang digeledah oleh kepolisian, yang dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Oke, flashback sedikit. Beberapa minggu lalu, rumah ketua KPK, Pak Firly Bahuri, digeledah oleh polisi, lebih tepatnya Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, sebagai kelanjutan dari kasus dugaan pemerasan kepada tersangka korupsi mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Dikutip dari kantor berita kompas.com, rumah ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, yang terletak di Kompleks Perumahan Villa Galaksi, Jakastia, Bekasi Selatan, dipastikan sendiri oleh ketua RW setempat bahwa rumah tersebut ya memang digeledah. Sementara terkait pemeriksaan Pak Firly sendiri, sempat terjadi tarik-menarik antara Polda Metro dan Pak Firly. Polda Metro memanggil Pak Firly minta untuk diperiksa di Mabes Polri, lebih tepatnya di Bareskrim Polri. Buat teman-teman yang nggak tahu bedanya, Polda Metro Jaya itu adalah kantor kepolisian untuk tingkat provinsi yang dalam hal ini adalah DKI Jakarta. Sementara Bareskrim Polri yang berkantor di Markas Besar Polri adalah kantor kepolisian untuk tingkat nasional atau pusat. Walaupun saya nggak ngerti kenapa pemeriksaan oleh Polda Metro diminta oleh Pak Firly untuk dilakukan di Bareskrim Polri dan disanggupi oleh Polda Metro, tapi peristiwa pemeriksaan Pak Firly akhirnya terjadi pada 16 November atau Kamis minggu lalu. Oke, lanjut ya. Jadi diperiksalah Pak Firly di kepolisian. Setelah diperiksa, Pak Firly terlihat oleh wartawan menutup wajahnya ketika kendaraan yang ditumpanginya melaju keluar dari Mabes Polri. Dikutip dari kantor berita Detikcom, Ketua KPK Pak Firly ya menutupi wajahnya dengan tas usai diperiksa di Bareskrim Polri dan ini menuai sorotan. Pak Firly berdalih ada situasi abnormal di balik peristiwa tersebut. Firly mengaku sadar bahwa media telah menunggunya ya saat dirinya diperiksa sebagai saksi kasus pemerasan kepada SYL di Bareskrim Polri pada Kamis pekan lalu. Namun, ia mengatakan ia butuh waktu untuk berjarak dengan media saat itu. Kata Pak Firly, saya paham rekan-rekan media waktu itu. Ya, saya sadar rekan-rekan menunggu. Dengan kesadaran saya sebagai pejabat publik, tetapi juga sebagai manusia, terkadang saya butuh waktu untuk jeda, kata Pak Firly ya dalam konferensi pers di Gedung KPK Senin Minggu ini. Nah, teman-teman, bagaimana dengan opini publik terkait kasus Pak Firly ini? Dikutip dari kantor berita TV One News, pakar hukum Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Profesor Dr. Sunarno Edi Wibowo. Beliau mempertanyakan penyidik Polda Metro Jaya yang nggak kunjung menetapkan status hukum Ketua KPK Pak Firly Bahuri ya. Nah, menurutnya, jika Ketua KPK ini terbukti, ya, nah dia bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tapi sebaliknya, jika nggak terbukti oleh penyidik, dia harus di SP3. Menurut pakar hukum yang dikukuhkan sebagai guru besar bidang hukum oleh ASEAN International University Kuala Lumpur, Malaysia ini, mestinya penyidik udah bisa tuh menetapkan status hukum Ketua KPK ya, karena sudah melakukan sejumlah proses hukum, seperti pemeriksaan Ketua KPK, pemeriksaan sejumlah saksi, hingga penggeledahan rumah Pak Firly sendiri ya untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan pemerasan tersebut. Katanya, di sini penyidik harus tegas dalam menangani kasus tersebut. Memang saya melihat penyidik Polri begitu hati-hati dan tidak sembrono dalam menangani kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh Firly. Tapi dalam prosesnya saya juga mengamati bahwa penyidik sudah bisa menetapkannya sebagai tersangka apabila memenuhi dua unsur alat bukti yang menguatkan tindakannya melanggar hukum itu. Ungkap Profesor Bowo ya. Teman-teman, buat saya pribadi, kasus Pak Firly ini sangat penting untuk mendapatkan kepastian. Penegakan hukum di Republik ini harus dilakukan tanpa pandang bulu. Baik itu bulunya orang biasa maupun bulunya orang yang nggak biasa. Termasuk bulunya oknum petinggi institusi penegak hukum sendiri. Saya juga berharap supaya di saat yang bersamaan, ya, pengusutan kasus SYL oleh KPK nggak terganggu karena adanya dugaan pemerasan oleh Ketua KPK kepada SYL. Kalau bisa diungkap kedua-duanya, ya why not? Publik justru akan semakin senang. Kepercayaan publik pada KPK dan Polri sebagai institusi ya
institusi penegak hukum terutama, yang dapat saling menyeimbangi satu dengan yang lain juga akan semakin baik. Jangan sampai kasus Pak Firly justru mengubur kasus Pak SYL atau sebaliknya ya. Jangan sampai kasus yang satu menyanderai yang lain. Jangan sampai ada transaksi antara yang menangani kasus-kasus ini. Saya juga termasuk yang mempertanyakan apa yang membuat kepastian status Pak Firly ini seperti diulur-ulur. Akhir kata, mengutip Jonathan Sacks, seorang mantan anggota dewan di Britania Raya sekaligus filsuf dan rabi di Inggris, true freedom requires the rule of law and justice, and a judicial system in which the rights of some are not secured by the denial of rights to others. Kebebasan sejati memerlukan aturan pelaksanaan hukum dan keadilan, serta sistem peradilan yang tidak menjamin hak-hak sebagian orang dengan mengabaikan hak orang lain. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.